ku bujuk-bujuk, ku bawa bernyanyi. Ya. Sejak kau singgah di hatiku, di cinta bulan pun tiba. Ku bawa lari, namun kau tak sampai. Asam di mulut, garam di laut, dalam tabung bertemu jua. Kalau dan jodoh takkan kemana. Sejak kau singgah di hatiku, pucuk di cinta ulang pun tiba. Ya. Yo siap, datang minum, siap lagunya ya. Aku cinta kamu, aku sayang kamu, dari aku sampai ujung kakiku. Tanpa dia juga tak berbuat angka.
pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Tori, operator Kampung Kerinci. Kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم. Ketua Himpunan Beriker Putih Dayang Indah Wilayah 5 Kabupaten Kerinci dalam hal ini disampaikan oleh Ketua langsung Dodi Indra Doni dengan operator Explore. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan pada kita pada hari ini. Selawat dan kirim salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak BPP Orda wilayah Barat, Bapak Agustin Ali SH Yankee Charlie 4 Alfa Romeo Sierra. Yang terhormat Ketua Orlok Kerinci Haji Palyatman Yankee Charlie 4 Alfa Kilo Echo beserta pengurus dan jajarannya. Yang terhormat seluruh DPP Orlok Kabupaten Kerinci. Yang terhormat seluruh anggota Orari Kabupaten Kerinci. Yang terhormat pengurus dan anggota Orlok Kota Sungai Penuh atau yang mewakili. Yang terhormat senior dan sesepuh Orari Lokal Kerinci. Yang terhormat senior dan sesepuh Himpunan Beriker Putih Dayang Indah. Yang terhormat pengurus dan anggota Himpunan Beriker Putih Dayang Indah. Yang terhormat pengurus dan anggota Lekuk 50 Tumbi, Gemuning Sakti, Tanah Sekudung, 7 Nimudi, Pasca Kayu Aro, Gunung 7, Kayu Sigi. Yang terhormat seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baiklah, sebelum kami menyampaikan laporan dan sepatah dua patah kata, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dodi Indra Doni SPDI MPD, name operator Explore Yankee Delta 4 Alpha Victor Oscar, yang beralamat di Desa Pondok Beringin Semerah, Kabupaten Kerinci atau Kecamatan Tanah Sogok, di mana sama-sama kita ketahui hari ini adalah merupakan acara halal bihalal Himpunan Beriker Putih Dayang Indah
yang mana sebelumnya Himpunan Beriker Putih Dayang Indah diberi nama Orari Putih Dayang Indah. Setelah berhasil diskusi bersama Orlok, Orda, maka hal ini berubah menjadi Himpunan Beriker Putih Dayang Indah dan tidak boleh menggunakan logo Orari di dalamnya. Jadi perlu juga kita ketahui bahwa Himpunan Beriker Putih Dayang Indah yang ada di Kabupaten Kerinci hanya satu, tidak ada duanya. Dan hal ini mungkin dalam proses legalitas pembentukan akta notaris, insya Allah dalam waktu dekat siap. Jadi berikutnya, pertama ucapan terima kasih kepada pengurus Orlok beserta jajaran, Ketua DPP Orda, dan para senior yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mengabulkan undangan kami pada siang hari ini. Dan hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat berkumpul bersama dari hilir hingga mudik. Jadi suatu kebersamaan yang harus dibanggakan. Jadi kami juga termasuk anggota baru di Orari Kabupaten Kerinci, khususnya mohon bimbingan dan saran daripada sesepuh senior-senior jika terdapat kejanggalan dan kesalahan dalam kami memimpin Himpunan Beriker Putih Dayang Indah yang disingkat HBPDI. Kemudian berikutnya ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah mempersiapkan acara ini. Mudah-mudahan acara sukses dari awal hingga akhir. Berikutnya dari sini kami langsung menyampaikan laporan untuk sumber dana kegiatan halal bihalal kita pada hari ini, yaitu sumbangan dari anggota HBPDI dan donatur yang tidak mengikat. Kemudian kami sampaikan tujuan dari kegiatan halal bihalal ini adalah untuk menjalin kerjasama atau untuk menjalin silaturahmi, yang mana kita ketahui selama ini Putih Dayang Indah dan Orlok boleh dikatakan tidak searah, bahkan terpisah. Kemudian kami dari pengurusan baru berkomitmen siap mendukung apapun bentuk kegiatan yang ada di Orlok. Jadi kita adalah satu, baik di udara maupun di delta. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Karena mengingat waktu, saya rasa cuma itu. Mungkin dalam penyampaian saya ada yang tertinggal atau belum disampaikan, atau salah ucap, salah kata, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Orlok Organisasi Radio Indonesia Kerinci beserta jajarannya dan pengurus, yang kami hormati Ketua DPP Orlok Kerinci beserta jajarannya, dan juga yang kami hormati sesepuh orang tua-tua yang pernah ada sebelumnya di Orari Kerinci ini.
Dan seterusnya yang kami hormati Cepangkalan Ketua Himpunan Breaker Putih Dayak Indah Dodi Indradoni SPDI MPD, dan juga Ketua DPP Nusa Tenggara dan juga pengurusnya Bang Sopra Imperator. Dan tidak luput kami ucapkan yang kami hormati para undangan yang hadir hari ini, baik dari seluruh anggota Orok Kerinci yang membawahi daripada yang selama ini kita kenal dengan paguyuban ada 7, mulai dari hilir Gunung Tumi, Gunung Sakti, Putih Dayak Indah, Kayu Sigi, Tanah Sekudung, sampai ke Pasca dan Gunung Tujuh. Oh baiklah, saya kebetulan juga termasuk baru apa yang disampaikan Ketua AB tadi, berada di jajaran Dewan Pengurus Orda Jambi. Alhamdulillah dapat salah satu orang Kerinci yang dapat mewakili Dewan Pengurus Orda Jambi. Posisi saya cukup berat sebenarnya, mengkoordinir Jambi wilayah Barat. Jambi wilayah Barat termasuklah Orlok Kerinci dan Orlok Kota Sungai Penuh, di samping Bangko, Selabun dan sebagainya. Jadi alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah saya dapat berdiri di sini mewakili rekan-rekan. Kebetulan mohon maaf nih, ada cek dari Ketua Orda Jambi Bang Prabu, Yengki Prapopo X, Bang Noswardi SE. Kebetulan hari ini juga mengadakan halal bihalal untuk Orda Jambi. Seharusnya kami dan Ketua Orlok Kerinci sudah harus ada di Jambi hari ini, tapi menghormati, mengingat dan menimbang anggota kita yang di bawah Orlok Kerinci, kita juga putra daerah Kerinci, anggota Orari Kerinci mengadakan halal bihalal, maka kami tidak bisa hadir, berhalangan hadir di Jambi dan harus hadir di sini. Alhamdulillah dengan semangat ini semoga khususnya umumnya orang Kerinci, khususnya breaker, himpunan breaker Putih Dayak Indah, dan nanti akan timbul lagi himpunan breaker yang dulunya adalah paguyuban yang dulunya kita anggap legal, padahal itu tidak dilegalkan. Tetapi karena mengutip dengan bahasa Bang Ansori yang pernah disampaikan beliau sebagai sekretaris daerah Orda Jambi, itu mari kita membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang tidak biasa. Nah, selama ini kita membenarkan yang tidak biasa, yang kita anggap oh ini kebiasaan kita, padahal itu adalah salah. Jadi itu harapan dari Orda Jambi. Demikian pula untuk urusan ke bawah ya, sebenarnya breakernya nanti ada pertentangan, tapi insya Allah untuk Orda Jambi di bawah Ketua Orda Bang Mas Wardi yang memimpin saat ini, itu sifatnya terbuka. Silakan rekan-rekan, mungkin pengurus atau senior berkomunikasi langsung. Kenapa? Paguyuban yang selama ini kita legalkan, yang kita anggap legal, itu tidak legal. Dan beliau pun ikut silakan mensupport terbentuknya himpunan breaker ini, termasuk salah satu pencetus adalah Putih Dayak Indah dengan Dewan Pengurus saat ini Dodi Indradoni SPDI MPD. Jadi dengan kehadiran ini
kami mewakili Orda Jambi sebagai koordinator harus disuruh ikut terjun langsung ke lapangan. Jangan sampai ada perselisihan di antara kita. Ini merupakan organisasi sosial. Jadi selamat datang ya, yang baru datang silakan. Ini merupakan salah satu organisasi sosial yang disahkan oleh negara kita. Salah satunya adalah Orari. Iya, selamat datang kepada rombongan breaker dari Kayu Aru kalau nggak salah, dari Pasca. Apakah ada dulu? Ya, silakan mengambil dulu yang kosong. Silakan mengambil duduk, tempat duduk yang disediakan para rekan-rekan breaker. Oke, silakan. Ya, kami lanjutkan ya. Mohon maaf nih rekan-rekan yang baru datang. Acara dimulai sebelum saudaraku yang jauh datang ini. Oh, kita lanjutkan ya. Oke. Kebetulan salah satu daripada anggota kita mewakili Orda Jambi adalah ditunjukkan saya cukup beratnya. Padahal banyak sesepuh-sesepuh atau senior-senior yang lebih mampu dari saya untuk mewakili Orda Jambi. Jadi cukup banyak sebenarnya sesepuh-sesepuh, breaker-breaker di Orlok Kerinci yang lebih mampu untuk mewakili Orda Jambi dalam mengkoordinasikan ini. Tetapi malah saya yang ditunjukkan cukup beratnya dalam melaksanakan tugas ini, mengkoordinir Jambi wilayah barat, salah satunya Orlok Kerinci dan Orlok Kota Jambi, Kota Sungai Penuh. Mohon maaf rekan-rekan mungkin yang baru datang. Saya memperkenalkan diri, mungkin ada sebagian kecil yang tahu siapa saya, mungkin sebagian besar belum. Nama saya Agustin Ali dengan kolsen Yankee Charlivo Alfa Romeo Sierra, berasal dari Kecamatan Bukit Kerman, Desa Tangkuning, juga Kerinci. Sebagian mungkin ada yang kenal, mungkin dulu. Jadi perlu saya perkenalkan diri, mana tahu nanti terjadi kesalahpahaman dalam menerapkan ADART Orari lokal. Kenapa demikian saya sampaikan? Bukan berarti kita tidak meniadakan yang lama-lama, yang dulu-dulunya, yang tadi yang saya kutip bahasa Bang Ansori tadi, jangan membiasakan yang tidak biasa. Mari kita benarkan, kita biasakan yang benar. Jadi ADART menyatakan Orari ini ada cuma 3 dewan pengurusnya. Pertama Orpus, yang kedua Orda, organisasi pusat, organisasi daerah, dan yang ketiga adalah Orlok yang terbawah. Jadi mohon jangan salah pengertian, bukan berarti paguyuban, tidak ada. Di dalam sistem organisasi yang namanya paguyuban itu memang tidak ada dalam ADART kita Orari.
Nah, selama ini kita membiasakan, kami dulunya kayak gini. Jadi makanya sekarang mari kita tertibkan bagaimana untuk melegalkan paguyuban-paguyuban yang ada selama ini. Alhamdulillah, dengan adanya gerakan yang diciptakan oleh Himpunan Breker Putih dan Indah saat ini yang diketuai oleh Dodi Indra Dodi dan ketua DPD-nya adalah Bang Suplai, terbentuklah apa yang kita idam-idamkan selama ini, bahwasanya paguyuban itu ada, tetapi tidak ada langsung di bawah Dewan Pengurus Orlok. Pertimbangannya kan ini, kalau dulunya kita betul, kita ini adalah anggota orari dengan punya polsek, berarti kita di bawah Orlok yang terbawah Komisi Lokal Kerinci. Kita membesarkan paguyuban, berarti kita bisa saja untuk melampaui Orlok, tidak, rekan-rekan. Jadi mari kita duduk bersama dalam penjelasan. Kebetulan saya dititipkan hal yang demikian, maka saya sampaikan pada rekan-rekan, inilah kenyataan yang ada. Jadi paguyuban selama ini yang kita besarkan, malah mudah-mudahan ya masa akan datang tidak akan terjadi lagi. Selama ini itu malah lebih dominan lagi daripada Orlok, organisasi yang legal punya orangnya. Nah, dengan adanya Himpunan Breker Putih dan Indah ini, kita bisa mempelajari bagaimana bentuk daripada breker ini kok bisa kita legalkan. Selama ini kita memakaikan logo-logo orari. Jadi ini yang dibahaskan oleh Orpus. Kebetulan dengan ketua Orlok, saya juga salah satu ikut peserta pada Rakerda daerah Jambi kemarin dengan Orpus, itu membahas salah satu usulan dari Kerinci juga masalah paguyuban ini. Setelah kami dapatkan informasi kebenarannya bagaimana proses pembentukan paguyuban supaya bisa legal, inilah dia. Salah satunya kita tidak boleh memakai logo orari, sekalipun kita anggota orari. Nah, sekalipun kita ini orang orari, punya proses, terdaftar. Tapi Dewan Pengurus di bawah Orlok tidak boleh mempergunakan logo orari yang selama ini kita bangga-banggakan. Kita bangga dengan logo orari kalau kita sebagai anggota Orlok, urusan terbawah, bukan sebagai anggota paguyuban. Malah selama ini kita teliti, itu malah dominan itu lebih kuat logo paguyuban daripada Orloknya, bahasa gitu. Selama ini kita perhatikan, malah ada sebagian dari pengurus senior-senior yang lama itu menjembatani agar kita bisa bertentangan dengan Orlok. Astagfirullahaladzim ya. Mudah-mudahan masa akan datang tidak akan terjadi lagi. Jadi itu dia. Jadi marilah di dalam WA Group selama ini kita perhatikan itu masih ada pertentangan antara kita sama kita. Yang pengurus yang masih belum paham apa itu paguyuban dan apa itu Orlok. Kita masih tetap di bawah orari. Di rekan-rekan seperjuangan Orlok Kerinci, organisasi radio amatir Indonesia, untuk kita pahami, maka nanti Dewan Pengurus Orlok yang ada paguyuban yang ada seperti Lego 50 Tumbi, Kemuning Sakti, Kayu Sigi, di Sula, Kayu Aropaska, Gunung Tujuh. Mari sama-sama kita duduk bersama, kita membahaskan apa itu sebenarnya paguyuban dan bagaimana kolaborasinya dengan orari. Jadi itu perlu kita perhatikan supaya nanti besok-besoknya kita biasa menguasaikan. Kita tetap anggota orari,
berhak memakai logo orari kalau di bawah Dewan Pengurus Orlok. Tidak berhak memakai logo orari kalau kita di bawah paguyuban. Nah ini dia. Makanya hal ini berkali-kali kami sampaikan. Kita mewakili Orda Jambi menyampaikan kepada rekan-rekan supaya mari kita buat kebersamaan. Kita jembatani bagaimana prosedur sebenarnya. Alhamdulillah Putih dan Ida sudah sampai mencetuskan melegalkan dari segi hukumnya akta notaris. Nah, bila sudah terjadi akta notaris, maka beredar Putih dan Ida bisa didampingi hukum. Bukan berarti Putih dan Ida sudah berdiri sendiri, mereka Putih dan Ida sudah berdiri sendiri bisa menentang Orlok. Tidak sama sekali. Harus ada MOU antara Breker dengan Orlok. Organisasi induk kita adalah organisasi induk kita adalah Orari. Pengurus di bawah ada Orlok. Nanti ada MOU untuk memakai frekuensi Orari yang disahkan oleh SBPPI. Bukan berarti kita, wah aku kan juga anggota Orari, kami paguyuban berhak memakainya. Tapi atas nama paguyuban kita harus ada MOU dengan Orari. Kita orang Orari, tetapi Dewan Pengurus yang terbawa adalah Orlok yang sah sesuai dengan ADRT yang ada. Jadi mohon pengertian rekan-rekan, bukan kita untuk menggurui, juga kita juga tetap belajar. Saya juga secara pribadi ya, malam tadi di kemarin di KIRO itu pas halal anggota kita pasca juga saya sampaikan, saya berada di organisasi Orari ini baru seumur jagung. Kebetulan dipilih dan ditunjuk mewakili Orda, mengkoordinir beberapa Orlok. Saya wajib menyampaikan ini supaya kita tidak ada lagi salah paham dalam memakai organisasi ini. Nanti apa yang akan terjadi? Andai kata paguyuban yang tidak ada dalam ADRT, selama ini kita masuk adat ini tetanggu ikan, ilo be. Andai kata tetanggu ular, siapa yang bertanggung jawab? Apakah Tuhan bisa mempertemukan anak buahnya dengan memakai legalitas Orari tadi yang tidak ada sah di bawah organisasi Orari? Bisa tidak ketua mempertemukan si hukum? Melebarkan kepada Allah tidak ada anggotanya di bawah paguyuban, tidak ada. Makanya Dewan Pengurus Orlok saat ini membuatkan koordinator wilayah yang ada. Cuma satu, diambil lah, mungkin di Pemuli Sakti ada satu, di Putih ada satu, Putih Negara juga DPP demikian untuk mewakili paguyuban tadi. Itu tujuannya. Organisasi di bawahnya silakan kayak bentuk. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan Orlok sebagai organisasi induk, tidak ada. Tidak bisa kayak kita ini minta pertanggungjawaban dengan Orlok, tidak ada. Terjadi hal-hal tidak diinginkan, tersangkut masalah hukum. Pas kita melaksanakan cara yang menegak ini di paguyuban kita sendiri, terjadi pertentangan dengan hukum. Kita akan minta pertanggungjawaban siapa? Orari malah bisa menuntut kita karena kita memakai logo Orari di paguyuban. Mohon maaf ya saudara, ini pengertian sebenarnya. Logo Orari yang boleh dipakai Orpus, Orda, dan Orlok. Apalagi kita ada yang membuatkan KTA langsung dengan logo Orari. Itu bahan ini sudah masuk di Orda sudah menyampaikan ke Orpus saat ada kerja kemarin, tetapi insya Allah masih bisa kita bela. Kita coba membina dulu. Kalau mau tidak bisa dibina, kata bahasa perempuan yang kita binasakan. Iya tuh Bang Keriput, itu bahasanya. Kami mewakili Orda menyampaikan inilah ada ADRT yang sebenarnya. Zaman dulu itu tidak tahu apa ADRT, tidak pakai HP. Aturan-aturan itu pandai-pandai dalam pengurus lama buat baik untuk kesenangan pribadi, mohon maaf ya, tanda kutipnya gitu.
Sehingga kita yang baru ini mengadopsi aturan-aturan yang ada tadi. Kita anggap itulah yang benar, padahal itu adalah salah. Minim bahasa kita kecil, bisa kita buka HP, Google bisa kita buka. ADRT yang sebenarnya bagaimana? Apakah penerapan dalam pengumuman kita ini benar atau salah? Apakah kita termasuk mudah dibodohi? Mohon maaf ya, mohon maaf. Apa tidak? Bisa kita pelajari ini. Tidak ada salah aku yang pandai, tidak. Orang-orang juga masih berat. Banyak juga. Alhamdulillah, Dewan Pengurus Orga Jambi saat ini yang diketuai oleh Bang Mas Wardi, yang di Brapopo BM, Brapomex, itu terbuka orangnya. Dulu-dulunya Dewan Pengurus Orga Jambi tertutup dengan Dewan Pengurus kita di Allah. Sekarang ini terbuka, silakan. Kita komunikasi langsung bagaimana bentuknya supaya kita bisa melegalkan yang namanya pembebanan selama ini. Bagaimana hubungannya dengan orang ini? Peran kita juga orang ini, kita juga. Nah, silakan nanti bisa kasih dalam WA group kan ada nomor ketua belah kita, sekretaris kita ada. Bagaimana? Mari kita tukar pendapat. Kami dulu nggak gini, kami dulu ini, yang dulu itu benar apa tidak? Nah sekarang ini, padahal aturan ADRT itu tidak pernah berubah dari dulunya sampai sekarang. Iya Bang Repot ya, belum ada ADRT Orpus orang itu yang dirubah, tidak ada. Tahu saya belum ada, direvisi belum ada. Cuma Dewan Pengurus-pengurusnya setiap 3 tahun atau mungkin yang berubah. Mungkin cara di dalam menerapkannya yang berbeda-beda. Dan juga cara kita menanggapinya. Jadi cukup panjang lebar ini, mohon maaf ya, supaya kita di dalam hal-hal ini, mari kita sambung silaturahmi kita yang selama ini terputus. Dengan kebanyakan kita terputus ini karena salah paham dan miskomunikasi. Kata ini kami yang pandai, kata kami yang pandai itu yang salah. Nah, dengan adanya momen selamat hari raya juga di masih suasana hari lebaran. Selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon batin. Kebetulan yang menjembatani adalah himpunan Burger Putih Dayak Indah, yang insya Allah dalam minggu ini sudah ada akta notarisnya. Terlepas dapat lagi. Ya. Jadi saya cukup bangga ya sebagai putra daerah Kerinci, mewakili Orda Jambi, juga untuk Orlok Kerinci, Orari Kerinci bisa menjembatani ini. Alhamdulillah, karena jangan satu bahasa kita isi juga oleh uangnya, jangan oleh barunya. Mungkin ada ilmunya di situ yang tersimpan yang kita tidak tahu. Jangan pula kita pedoman mereka adalah yang berapa, yang Charlie, mohon maaf ya sendiri ya. Kita yang Charlie, kita yang kita merasa kurang pede dengan itu. Mohon maaf, kebetulan senior kita ini Bang Semeru, operator Semeru, Bang Haji Kesini. Ini senior kita. Dulu beliau yang Charlie. Nah, kebetulan ini ikut ulangan, yang kita letak. Jangan kita sentuh lagi, sama beda gitu yang Charlie. Belum tentu pengalaman beliau mungkin lebih tinggi daripada kita. Mungkin lebih tinggi daripada kita. Dan juga dalam pengurus-pengurus yang baru jangan sebanyak gede baru, tampuk jagung baru berada di rarinya perintah kita. Jangan kita pandang demikian dulu. Mungkin ilmu organisasinya lebih tinggi daripada kita. Bukan selama ada rari. Mungkin ada kata-kata yang puluhan tahun di rari. Zaman aku dulu pernah ada lah. Pernah ada tuh dulu tuh tahun 8 sekian ya, Alpatego ya, masuk Alpatego itu lama hukum. Setahun ini bergabung lagi dengan Rani. Nah, setelah sebuah kati, ini baru ini orang nih. Tang, bahwa dengan ingin delta, ini teman-teman kita. Itu juga tidak menutup kemungkinan, silakan. Alhamdulillah, kebetulan kita dipercayakan. Bukan karena aku yang Charlie baru ini, tidak. Mungkin dipercayakan penyambung lidah dari Orda Jambi untuk Orlok Kerinci dan Ibu wilayah barat cukup berat. Jambi wilayah barat
Berarti termasuk marahum gitu ya. Bukan ada SPD, rekan-rekannya bukan ada gaji. Jadi kenapa kita harus ribut? Maksudlah, kenapa kita harus berebut sampai gitu? Nak bertidu, ganti, memutus silaturahmi, gara-gara menjabat sebagai ketua. Kita Bang Oscar ada gaji, Bang Oscar. Kita selalu Bang Oscar sebagai ketua Allah kalau ada gaji. Kalau itu tidak boleh kita berebut. Tidak boleh berebut kalau ada gaji sebagai ketua Allah. Tidak ada. Malah uang pribadi yang tersebar. Tapi demi organisasi dan mengatakan kita tulis atau percaya beliau terpilih sebagai ketua, kita harus patuh sesuai dengan ADRT. Kalau beliau salah, itu bunuh DPP tadi. Dewan Penasehat yang dibentuk itu salah satu kebijakannya harus ketua RW yang menentukan penasehat beliau. Jangan keluar DPP ya mau kencing tegak. Ya kita juga kencing lari belum di masa kita. Nah, ini identik dengan rekan-rekan. Mari kita kembali kepada arwah kita sebagai anggota orari. Bahasa orari ini mendunia. Di Jambi Sangrekerda, saya pernah bertanya dengan Orpus. Padahal beliau itu yang di Orda Jambi banyak yang kibrapo. Yang datang ke Jambi saat Orda, saat Rekerda itu yang dicari malah. Tapi beliau, Bang Hambali itu orang Orpus. Nah, apakah ilmu beliau diwakilkan? Belum tentu. Karena dia diangkat orang Orpus, mewakili Orpus ke Jambi. Saya pertanyakan prosedur orang yang sebenarnya, buka-bukaan segala macamnya, maka tahulah inilah prosedur sebenarnya. Karena ada ilmu kami di situ dikit disampaikan Orpus, maka kami sampaikan kepada rekan-rekan, inilah adanya. Dan saya mengharapkan panjang lebar nih kepada rekan-rekan paguyuban-paguyuban yang selama ini mengartikan judul itu cukup susah. Kita ingin keren, kita buatkan class station. Bahasa kita kelas, kelompok, station beberapa stasiun, atau klub station, klub. Kalau saya tanya pribadi aku, klub itu ya kelompok. Stasiun, ya beberapa stasiun, boleh kita pakai. Tetapi dalam ejaan itu diurani lain dari apa yang maksud kita tadi. Kelas stasiun ini berbentuknya diizinkan oleh SPPDI, itu cuma ada penanggung jawab, ada ketua, ada dewan pengurus. Yang dipakai untuk bencal. Itu kelas stasiun namanya. Sebenarnya kita membuatkan judul untuk supaya keren. Stasiun klub pakai logo orari. Sedangkan orari tidak boleh, tidak ada lagi logo yang dipakai kecuali terma orlok. Mohon pengertian ini. Mari kita duduk bersama supaya kita tuh melegalkan gawe kita selama ini. Kita payah nih. Jangan juga kami dulu, kita dulu boleh baik. Karena tidak ada penyampaian yang kebenaran yang sebenarnya yang dari atas ke bawah. Selama ini boleh dikata aku sampai bergabung, dulu pernah bergabung, tidak ada. Sehingga kita jangan sampai kita tersesat di jalan yang benar. Jadi panjang lebar nih rekan-rekan, mohon maaf saya gelintir unek-unek yang saya sampaikan mewakili Orda Jambi. Semoga kedepannya orari yang mendunia ini bisa berjalan sesuai dengan kegunaan yang semestinya. Kalau sesuai ADRT Union, banyak bahwa kita tidak benar. Karaoke kita tidak boleh, berbahasa politik tidak boleh dalam itu, menghasut, mengadu domba tidak boleh. Tapi ada seniino. Tak lagi berdiskusi kosong, bukan mengesahkan tidak, bukan mengiyakan. Ini pribadi pulau, dan jangan kayak aku sebagai koordinator Jambi ya. Saya pribadi pikiran kita kalau lagi nyenang kan pikiran kita akan jadi karaoke, saya lagi berdiskusi kosong. Kalau aku karaoke boleh bayar. Aku senang juga karaoke, bapak mau ribut. Tetapi ada jedahnya. Saat organisasi sedang kosong, boleh. Tanpa berbeda kantin pergunakan, kita harus stop.
Sekalipun itu sebagai obat. Aku pernah mendengarkan apa yang disampaikan Bang Uwo Semeru sesepuh kita. Sejak bergabung dengan orang ini, kata beliau, biasa dia makan pil itu 3 kali sehari, inilah sekali seminggu. Iya, tahu Bang Uwo Semeru. Obat. Banyak yang ganti ngomong, oh tidak usah balik. Terhibur dengan lembut obat. Kenapa tidak? Kita salurkan situ. Tetapi ada pula tetapi ini pula. Jangan itu begawe, ya. Kanti nang ngebreak gitu jauh. Mungkin dompetnya sedang ada beli lah, bopeng lah. Kita nak didik juga. Ya harus pengertian kita ni. Mentang-mentang kita pesawat agak gedang, ngering, bahasa minin, kita menuju lalu melintang patah, kayaknya enggak. Ya harus pergi pengertian begitu. Kalau ada, nah ini diklaim dalam situasi beberapa provinsi, terapi juga demikian. Itunya, kendalanya itunya. Setiap organisasi ini maju, mundur, itu karena angkong nih, uang ini. Kalau organisasinya teratur, masuk dan keluarnya, insya Allah maju. Hanya kadang-kadang kanti memanfaatkan, kanti payah. Kalau payah pakai hal lain, tidak payah. Itu nak yang tidak pengurus, tidak payah. Kita nak upah kalau situ, tidak ada. Ada itu. Di kendalanya, di kota juga demikian ya. Di kota juga demikian, memperhatikan saat rakerda itu menyampaikan pelan-pelan. Ada lagi satu, malah menentang dewan pengurus yang legal. Ini perlu saya sampaikan ya. Jadi kalau saya ADRT, jangan cubu-cubu. Sesuai ADRT, yang terbawah adalah Allah bisa menyampaikan sesuai dengan ADRT itu, menyampaikan pengusulkan kepada organ yang pada Orpus, memblacklist daripada persen kita, bisa saudara. Ini mungkin ada yang mulai saya bertanggung jawab, karena saya bertanya langsung pada Orpus, bagaimana prosedurnya? Ada prosedurnya. Usulan terbawah adalah dari Orlok. Andai kata tidak bisa diselesaikan secara administrasi, maka Orlok siap, dia akan menyampaikan ke Orba berdasarkan SP1, SP2 sudah Orpus memblacklist daripada polsek kita sendiri. Itu orang payah nih, benar kita payah. Ada 4 yang saya sampaikan, dapat panjang nih ya. Ada 4 yang saya sampaikan saat mengusulkan saat rakerda. Loh ke petang kami dipisahkan ketua Orlok, seluruh Orlok dengan ketua DPP. Saya mewakili saat itu undangan pribadi juga mewakili dari DPP. Itu menyampaikan ada 4. Pertama, bisa tidak saat unar anggota calon-calon mereka atau calon-calon anggota orang ini unar itu dipermudahkan saat unar. Dia mengatakan itu terlibat coba banyak kan tidak bisa. Mohon maaf. Apalagi musik komputer, mainkan komputer. Apalagi di sini. Yang berapa pun mohon maaf kalau yang berapa di sini ya. Saya anti bersih. Yang berapa pun yang dulu-dulunya kembali unar kami ingin data. Kalau lulus secara murni, alam pesawat lah. Bukan kita mengatakan tidak akan berhasil kalau tidak ditunjuk. Itu intinya. Apalagi kita yang baru, kita banyak pelantangan. Saya sampaikan bisa tidak Orpus menjabatani ini supaya anggota-anggota yang ingin mengambilkan siaga, yang delta dipermudahkan unarnya, tetapi tidak ada jalan keluar bagi Orpus pusat. Ada sinau, jangankan pelajari sinau. Huruf A gedang bagi kita buat di papan lo A gedang kita buat kita tunjuk itu. Allah apa nih? Partigo katanya. Ternyata begitu potong hurufnya. Bisa tidak dimudahkan? Ketika Orpus tidak bisa karena sebanyak ADRT. Karena orang ini adalah organisasi internasional, tidak mudah masuk orang ini. Kalau rapi sebelah mudah, meriah, murah. Jangan kita samakan kita ini punya orang ini. Kita ini amatir. Malah jangan terbalik. Anggota rapi pulau bisa menciptakan anten segala macam. Ini kenapa program kita orang ini? Pertama. Yang kedua, masalah yang diresahkan saat kita mungkin ada rekan-rekan yang dulu ya
saat kita pengukuhan di Sula itu ada anggota kita paguyuban, salah satu paguyuban termasuk itu mencekal anggota orari yang ikut di acara orari itu balik. Makanya bahan itu sudah sampai ke Orga, dibahas dengan gitu. Orang-orang sudah tercatat, tokoh-tokohnya. Mohon maaf Bang Repot, sampaikan. Bisa nggak Allah mengatasi ini? Tapi kebetulan saya itu, insya Allah kalau diberikan kepercayaan pada kita berusaha untuk melestarikan secara pribadi dulu. Kalau tidak, ya terpaksa dengan sesuai dengan ADRT. Ini ada nih. Ini disampaikan buat. Bagaimana nanti Anda kata orang lain betul-betul membangkang, tidak malah berlawanan dengan Allah. Maka harus di SP1, SP2 dikirimkan ke organ menyampaikan Allah, maka wajib hukumnya di blacklist daripada korsen orang-orang tersebut. Ini prosedurnya. Silakan kita komunikasi langsung. Bos. Mana pula cara untuk membuka blokirnya? Maka di SNPI Anda kata dia menyebutkan kata misalnya atau ingin cari alfa masyarakat. Aku yang buka kelompok, dak do nama kaya situ. Ayo orang-orang dia kok tidak menyebut proses masing-masing be. Karena dia sudah di blacklist. Maka dia kalau dibuka SNPI, di SNPI itu akan berbunyi silakan Anda berurusan dengan orok di daerah Anda. Nah, di SNPI yang blokir nih. Maka kita kembali juga ke hidup kita. Harus mau kata jangan kita berhidup orang lain, hidup kita ada. Kembali kepada Allah kita sempat menyelesaikan permasalahan kita. Anda kata selesai permasalahan kita dengan Allah, maka Allah berarti orga berarti orkus, maka bisa diblokir, dibuka blokirnya. Ini aturan sebenarnya. Mohon maaf menggunakan panjang lebar nih, karena apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran yang ada. Dan juga apa yang saya sampaikan ini juga bukan benarnya dengan saya, tetapi itu disampaikan sesuai dengan ADRT Orani. Mohon maaf terlalu lebar. Saya mensupport himpunan Breaker Putih dan Indah, pencetus pertama di bawah Orlok Kerinci yang berdiri di bawah kerjasama dengan Orari, walaupun kita anggota Orari. Semoga rekan-rekan yang lain bisa mengikuti jejak-jejak dari Breaker himpunan Breaker Putih dan ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, andai kata terlalu panjang saya menyampaikan, mungkin ada yang merasakan kurang enak, tersinggung waktu naik, bergeser turun kata kita ini. Salah itu datang dari saya pribadi. Mohon maaf. Kalau benar apa yang saya sampaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.